gitu. Oke, far'un. Qala Syafi'i wal ashabu rahimahullah alal aba'i wal ummahati ta'limu auladihimus sighar ma sayata'ayyanu alaihim ba'dal bulugh. Ya. Berkata Imam Syafi'i dan para ashabnya rahimahullah, ya, bagi bapak dan ibu, ya, memiliki kewajiban ta'limu auladihimus shighar, ya, mengajari anak-anaknya yang masih kecil apa? Ma sayata'ayyanu alaihim ba'dal bulugh, apa-apa yang nantinya menjadi fardhu ain bagi si anak setelah mencapai usia balik. Ya. Kewajiban ini jatuh kepada aba wal ummahat, bapak dan ibu. Kewajiban mendidik anak itu kewajiban bersama antara suami dan istri. Tidak bisa dibebankan, oh itu tanggung jawab istri, ya, tidak bisa karena suaminya sibuk bekerja, nggak boleh. Aba wal ummahat memiliki kewajiban yang sama, tetapi bisa saja porsinya yang berbeda. Ibu karena 24 jam di rumah, bisa saja porsinya jauh lebih banyak. Bukan berarti bapak tidak punya kewajiban untuk itu. Ya, justru pendidikan anak itu, ya, yang paling efektif itu dari bapak. Ya. Kenapa waktu bertemunya sedikit? Berbeda dengan ibu, sehari-hari bersama ibunya. Ya. Waktu yang sedikit itu ketika bisa dimanfaatkan dengan baik, itu jauh lebih cepat meresap kepada si anak. Ya. Jadi jangan hanya mengandalkan istri nanti untuk ngajari anak. Ya. Karena apalagi anak-anak laki-laki, ya perempuan juga sama sebenarnya. Ya. Karena bapak itu jarang di rumah, mungkin sibuk kerja, sibuk kemana. Ya. Anak-anak itu merindukan bapaknya, ya, dan biasanya mengidolakan bapaknya. Ya. Kenapa? Karena sehari-hari dengan ibu, karena waktu interaksinya lebih banyak, lebih panjang, biasanya sering dimarahi sama ibunya. Ya. Nah, ketika bapak datang, ya, bapak itu akan menjadi idola. Kenapa? Ada waktu untuk lepas dari ibunya. Ya. Makanya itu kesempatan bagi abah, ya, bagi para ayah. Ya, itulah saat-saat di mana, ya, kalian bisa masuk di situ untuk anak-anak kalian. Kalian boleh sibuk nanti, tetapi usahakan ada waktu khusus bagi keluarga. Ya. Ada ustadz siapa yang punya Abu siapa itu di Solo itu saya kemarin ke sana itu minta untuk ngisi kajian itu, ya. Jadwal beliau sudah penuh sampai berapa bulan ke depan, ya. Sampai bulan apa itu, pokoknya sudah penuh full setiap hari, ya. Terus menyampaikan jadwal saya ini. Tapi ada satu hari yang luar biasa yang saya juga, ya, terinspirasi dengan itu. Tanggal ini minggu terakhir hari apa gitu, ya. Ini saya tidak boleh ada agenda. Kenapa Ustadz? Ini hari ini jadwal untuk keluarga, tidak boleh diganggu dengan yang lain. Ya. Ada satu hari dalam sebulan yang dikhususkan
untuk keluarga. Nah, ya, dengan kesibukan yang luar biasa itu. Ya. Jadi butuh ya, keluarga itu butuh. Sibuk apapun kalian nanti, usahakan ada waktu khusus untuk keluarga. Nah, ya. Sehingga hubungan dengan keluarga itu tetap terjalin dengan baik ya. Oke. Fa yu'allimuhu al-wali at-thaharah was-shalah was-siyam wa nahwaha. Maka bagi wali harus mengajarkan kepada anak-anaknya tadi thaharah, bersuci, salat, puasa dan yang sejenisnya. Wa yu'arrifuhu tahrimaz zina wal liwat. Dan juga harus mengajarkan kepada anak-anak tadi tentang keharaman zina, tentang keharaman liwat. Liwat itu apa? Ya, kalau sekarang orang bilang LGBT, ya, itu liwat itu. Ya. LGBT itu apa? L-nya apa? Lesbian, biseksual, LGBT, gay, biseksual, transgender, T-nya transgender, LGBT plus sekarang. Hah? QI plus, apa Q-nya? Q-nya lupa, I-nya lupa. Oh, ya. Nambah lagi karena penyimpangan ya, penyimpangannya nambah. Nah, ya, jadi sudah tidak berhenti sampai LGBT, tetapi sudah LG apa? LGBTQI plus. Rusak. Ya, itu bahasa Arabnya gampang, liwat. Oh, ya. Semuanya masuk di situ. Liwat. Ya. Wasirqah. Ini kembali zina dan liwat ini peran orang tua juga mulai pudar. Jarang ada orang tua mengajarkan masalah ini kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak tahu masalah ini. Padahal harusnya yang mengajarkan ini mulainya dari keluarga. Ya, karena pembiasaan itu ada di keluarga. Di sekolah nggak bisa. Pembiasaan di sekolah nggak bisa. Ya. Makanya saat ini zina dan liwat menjadi masalah sosial. Kenapa? Fungsi keluarganya tidak berjalan. Orang tidak diajarkan lagi masalah ini, tahrim, bahwa hal-hal ini haram. Kadang orang tabu mengajarkan itu. Ya, masalah kayak gitu kok diajarkan. Oh, ya salah kalau tidak diajarkan. Ya. Anak nggak tahu batas akhirnya, ya. Jual gitu kan, ya. Nah itu akhirnya bahayanya ketika anak tidak tahu batas sehingga menganggap semuanya boleh. Makanya terjadilah zina, terjadilah liwat di mana-mana, ya. Padahal beliau mengatakan ini padahal ditulis tahun berapa ini? Ya, 670-an Hijriah. Berarti 1200-an Masehi. Ya. Sudah menulis masalah ini. Ya. Bahwa ada kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya berkaitan dengan keharaman hal-hal ini, ya. Walaupun tidak harus
detail, menjelaskan. Ini nggak boleh dikasih gambarnya, itu sama saja ngajari kalau gitu. Nggak boleh. Ya, hanya dikatakan, diajarkan saja batasannya. Wasariqah, ya, juga kewajiban mengajari anak-anaknya, ya, tentang keharaman, ya, pencurian, mengambil yang bukan haknya. Wasurbil muskir, keharaman minum minuman yang memabukkan. Wal kadhibi wal ghibati wasibhiha, juga wajib mengajarkan tentang keharaman berbohong, ghibah ataupun yang sejenisnya, ya. Wa yu'arrifuhu anna bil bulughi yadkhulu fit taklif, ya, dan harus mengajarkan, memahamkan kepada si anak bahwa ketika sudah balik yadkhulu fit taklif, dia masuk sebagai seorang mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Taklif. Kallafa yukallifu taklifan, orang yang mendapatkan beban syariat, ya. Beban syariat itu nanti, ya, ahkamul khamsah itu, ya, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh, ya. Dia punya kewajiban, ya. Dia punya larangan yang sifatnya haram, ya. Wa yu'arrifu ma yablughu bihi, dan memahamkan, ya, tanda-tanda yang menjadikan seseorang menjadi balik. Oh, anak balik nanti akan ya, tandanya ini, itu harus diajarkan sehingga anak tahu kapan dia balik. Waqilah hadza ta'lim mustahab wa sahih wujubuhu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pengajaran hal-hal di atas terhadap anak-anak sifatnya mustahab, sunnah, wa sahih wujubuhu. Tetapi menurut Imam Nawawi yang sahih adalah wajib, ya. Wa huwa dhahirun nasihi, ya, sesuai dhahir nas. Wa kama yajibu alaihi an-nadhar fi malihi wa hadha aula, seperti halnya dia memiliki kewajiban, ya, untuk memelihara, menjaga hartanya, ya, dia juga punya kewajiban yang lebih utama terhadap anak dan keluarganya, ya. Wa innamal mustahabu ma zata ala hadza, yang mustahab, ya, pengajaran yang lebih daripada di atas tadi tentang halal dan haram, itu mustahab, maksudnya sunnah, min ta'limil Qur'an wa fiqhin wa adabin, ya, seperti mengajarkan Al-Qur'an, fikih, adab, itu malah sunnah, ya. Tapi masalah-masalah taklif tadi, masalah kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, itu wajib hukumnya. Sekarang orang kadang kebalik, ya, yang wajib mengajarkan Al-Quran tetapi tidak diajarkan, ya, hal-hal yang diharamkan. Pendidikan seksual tidak diajarkan, ya. Masalah balik tidak diajarkan, ya. Masalah-masalah yang lain, yang haram dan haram tadi, halal dan haram, tidak diajarkan. Padahal itu sifatnya wajib. Mengajarkan Al-Quran sifatnya sunnah. Wa yu'arifu ma yasluhu bihi ma'asyuhu, ya. Dan juga harus mengajarkan hal-hal yang memberikan maslahat
untuk kehidupannya. Ya. Jadi orang tua itu punya kewajiban ngajari anak, ya, untuk kebaikan kehidupan. Makanya tidak salah sebenarnya ketika orang tua itu memaksa anak misalnya untuk mondok, untuk sholat, untuk belajar ngaji. Kenapa? Itu mayasluh ma'asuhu, akan memberikan kemaslahatan untuk kehidupannya. Ya. Jadi pendidikan anak, ya, dalam Islam itu kewajiban pertamanya jatuh kepada orang tua. Ya. Minimal yang ini tadi harus diajarkan oleh orang tua. Masalah nanti di sekolah diajarkan oleh gurunya itu sebagai penguat saja, tapi harusnya didapatkan dulu di rumah. Kenapa? Karena ini kewajiban orang tua. Ya. Guru itu hanya membantu orang tua, sehingga kewajiban tidak bisa dipindahkan kepada guru. Ya. Kenapa? Karena tanggung jawab keluarga, ya, itu menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya bukan gurunya yang pertama, tetapi orang tua. Ya. Orang tuanya yang harus bertanggung jawab. Jadi nggak boleh saya nanya saja, ini udah saya pasrahkan pondok, berarti tanggung jawab pondok. Ya nggak bisa kayak gitu. Pondok, guru, sekolah itu hanya membantu orang tua. Ya. Kewajiban mendidik anak itu tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, walaupun anaknya sudah dipondokkan. Ya, kalian nanti punya anak mondok, yuk kalian tetap punya kewajiban mendidik. Ya. Wa dalil wujub ta'limil walad as-shaghir wal mamluk qaulillahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, dalil tentang kewajiban mengajari, mendidik anak yang masih kecil, wal mamluk maupun budak, adalah surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, ya, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi ini kewajiban orang tua, ya, yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Ya, jadi kita nggak bisa mengelak dari kewajiban ini. Ya, tetap menjadi tanggung jawab kita. Ya. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Mujahid wa Qatadah maknahu allimuhum ma yanjuna bihi minan nar. Ya. Menurut Ali bin Abi Thalib, Mujahid dan Qatadah, maknaku anfusakum wa ahlikum naro itu artinya allimuhum, ajarkan kepada mereka ma yanjuna bihi minan nar, hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya, jadi menyelamatkannya itu bukan menggeret mereka dari api neraka, bukan, tetapi ajari orang-orang ini agar selamat dari api neraka. Wa sabata fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah
pemimpin. Ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Ya. Summa ujratu ta'lim fin nau'il awal fi malis sobi, ya. Kemudian biaya pengajaran itu diambilkan dari hartanya si anak. Fa illam yakun lahu malun fa 'ala man talzamuhu nafaqatu. Kalau si anak tidak memiliki harta, maka kewajiban membiayai pendidikannya adalah jatuh kepada orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah untuknya. Nafkahnya wajibnya kepada siapa? Orang tua. Berarti orang tua punya kewajiban membiayai pendidikan si anak. Ya. Oke, wa amasani, ya. Sedangkan yang kedua, yang sunah-sunah tadi, yang pertama kan yang wajib, ya. Fa dzakara al-Imam Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi Shahibut Tahdzib fihi wajhaini, ya. Ini pengarang kitab Tahdzib, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Baghawi atau Baghawi, ya. Ada dua pendapat, ya. Yang paling benar asahuhuma fi malis sobi, ya, diambilkan dari harta si anak, ya, likaunihi maslahah lahu. Kenapa? Karena maslahahnya kembali kepada si anak. Wasani fi malil wali, yang kedua diambilkan dari harta walinya, li adam darurah ilaihi, ya, karena tidak ada kedaruratan ketika diambil untuk itu. Jadi kalau ada orang tua kok ngambil uang kalian, ya, untuk biaya pendidikan, ya, itu boleh, ya. Kenapa? Karena maslahatnya kembali kepada kalian. Kadang kan dulu kalau pas lebaran itu sering muncul meme-meme yang, ya, ngawur itu, ya. Kita kadang diajari hitung-hitungan sama orang tua, ya, mengatakan yang akhir-akhir ini yang sering ada itu lebaran itu, ya, orang tua tidak boleh mengambil hartanya si anak. Orang tua itu boleh mengelola hartanya anak. Bahkan anaknya sendiri itu adalah miliknya orang tua, ya. Makanya dalam hukum kisos nggak ada kisos jatuh kepada orang tua ketika orang tua membunuh anaknya, nggak ada, ya. Karena anak itu miliknya orang tua. Tapi kalau anak membunuh orang tua dikisos, ya. Karena orang tua bukan miliknya si anak. Jadi kalau ada meme-meme yang kadang ya itu enggak jelas, itu menjadikan anak jadi enggak hormat, hitung-hitungan sama orang tuanya, ya. Anak-anaknya dapat angpau kok yang nyimpen ibunya, harta haram katanya. Haram dari mana? Anak kecil itu belum boleh mengelola harta, ya. Ketika anak belum bisa mengelola harta, maka yang mengelola orang tuanya. Pendidikan anak, ya, dari sini kalau mazhab ini, ya, tidak semuanya harus ditanggung oleh orang tua. Yang wajib iya, tapi pendidikan yang sifatnya sunnah, kamu sekolah SD itu kan nggak wajib, ya. Jajan ketika sekolah itu kan nggak wajib. Kalau punya harta, kenapa harus minta orang tuanya? Kenapa biayanya dibebankan kepada orang tua? Itu bukan kewajiban orang tua.
Sehingga ketika anak sudah punya harta sendiri, harusnya si anak membiayai keperluannya sendiri, walaupun yang ngelola duitnya orang tua. Ya. Jadi yang Syafi'i, hukum Syafi'i ya, Syafi'i itu artinya orang yang belum sempurna akalnya itu bisa sobi, bisa orang yang besar tetapi akalnya tidak genep, itu namanya Syafi'i. Maka pengelolaan hartanya menjadi kewajiban walinya. Ya. Jadi memang kewajiban ibu atau orang tuanya mengelola harta anak kecil ketika misalnya anak itu punya dapat harta tadi, dikasih angpau ya, lebaran mbahnya dikasih, budenya ngasih, tetangganya ngasih, terkumpul di situ. Kewajiban wali untuk mengelola uang tadi. Tidak boleh kemudian semuanya ini duitmu kelola sendiri, enggak boleh. Ya. Tanggung jawab ada di orang tua itu. Ya. Jadi jangan kita mengajarkan kepada anak kita hitung-hitungan dengan orang tua. Ya. Anak misalnya kaya raya membeli ya, hutangnya kepada orang tua itu nggak akan cukup hartanya. Ini cuma harta lebaran diributkan, ya, dikatakan orang tua makan harta haram dan sebagainya. Itu lancang seperti itu, ya, nggak boleh. Ya. Jadi memang ada kewajiban ya, bagi orang tua untuk mengelola harta tadi. Ya. Wa'lam anna Syafi'iyya wal ashaba innama ja'alu lil ummi madholan fi wujubit ta'lim li kauni min tarbiyah wa hiya wajibatun alaihinna kan nafaqah wallahu a'lam. Ya. Ketahuilah bahwasanya Syafi'i dan ashabnya ya, ja'alul lil menjadikan ibu itu sebagai madhol ya, pintu masuk ya, kewajiban pendidikan si anak likaunihi minat tarbiyah wa hiya wajibatun alaihinna kan nafaqah ya. Maka pendidikan anak ini menjadi wajib bagi wanita seperti halnya atau itu setara dengan nafkah. Nafkah itu apa? Nafkah. Kalau nafkah suami itu berupa harta untuk menghidupi keluarganya, maka nafkah seorang ibu adalah mendidik anaknya. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Maka anak wajib mendapatkan pendidikan dari ibunya. Ya. Kenapa? Karena ibunya wajib mengeluarkan nafkah untuk anaknya. Konsekuensinya apa? Ini tidak berhenti sampai di situ. Konsekuensinya seorang ibu harus memiliki ilmu dulu ya, sehingga ilmu itu menjadi modal nafkah yang akan diberikan kepada anak ya. Bagaimana ibu mau mengajar anaknya kalau ibunya tidak punya ilmunya? Faqitu syai' apa? La yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi, itu kaidahnya. Ya. Berarti dengan kewajiban bahwa mendidik anak itu sama dengan nafkah bagi seorang ibu, maka kewajiban si ibu untuk belajar. Ya. Jadi nggak ada alasan bagi seorang ibu. Ya. Itu kewajiban buat dia. Kalau dia mengabaikan itu berarti dia tidak menunaikan hak si anak. Ya.
tidak memberikan nafkah kepada si anak. Ya. Nah, selalu dikatakan al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi si anak. Namanya madrasah. Sekolahan itu harus bisa apa saja. Ya. Sekolah, kita ke sekolah itu kan belajar apa saja dari sekolah itu. Ya. Harus bisa, makanya seorang istri itu harus pandai. Ya, bukan untuk orang lain tetapi untuk keluarganya. Karena kewajiban utama istri tadi memberikan nafkah untuk si anak. Ya. Jangan sampai ngajari anaknya orang pinter, ngajari anaknya sendiri malah nggak bisa. Ya. Ini kan kadang sering terjadi. Ya. Makanya ada tugas yang tidak ringan. Makanya kalau kita belajar ya, misalnya dalam kitabnya Tarbiyah Auladiyah, punyanya siapa itu? Kitab Tarbiyah Auladiyah. Ya. Sebelum memulai tarbiyah itu, ya, beliau menulis tentang hak dan kewajiban. Ya, bagi si anak. Salah satu hak bagi seorang anak, ya, dia mendapatkan ibu yang baik. Ya. Makanya proses tarbiyah, ya, auladiyah, tarbiyah anak itu bukan sejak anak itu lahir, jauh sebelum itu. Sejak laki-laki memilih calon ibu dari anak-anaknya, itu sudah dimulai. Nah, ini kalian harus bisa memastikan calon dari ibu anak kalian itu orangnya seperti apa, yang sesuai dengan visi misi kehidupan kalian ke depan. Kalian pengen anak-anaknya menjadi hafidh-hafidhah, ya cari istri yang bisa mendukung ke sana. Bagaimana mungkin kalian pengen anaknya hafidh-hafidhah, nyari istri yang tidak bisa ngaji sama sekali? Bukan mustahil bisa terjadi ya, bukan mustahil, tetapi akan sulit untuk terwujud. Nah, maka ini penting, ya. Keberhasilan dan kegagalan mendidik anak bisa ditentukan sejak sebelum anak itu lahir. Jadi nggak main-main loh milih istri itu, ya, nggak main-main, nggak asal kaya, nggak asal cantik, nggak asal mau sama kita, tapi cari orang-orang yang memang memiliki visi yang sama dengan kita. Jadi nikah itu punya tujuan, bukan sekedar, ya, melampiaskan syahwat, ya, melampiaskan, ya, tuntutan biologisnya saja, bukan sekedar itu. Terus jelas ini, ya, nikah, ya, memilih istri itu menentukan jauh ke depan tentang keluarga kita. Itu dikatakan Syekh Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyah Auladiyah, bisa dicek itu. Ya, itu buku paling populer dalam masalah tarbiyah auladiyah. Syekh Nasih Ulwan itu dijadikan marojek, ya, dijadikan referensi utama, ya, dalam masalah pendidikan ala Rasulullah, ya. Jadi pendidikan itu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ini kalian ingat-ingat, belum ada yang nikah kan ini?
Ya. Ini penting ini, jangan dikira ya nggak penting, ini penting. Ya. Biar kalian nanti ya keluarga kalian itu bisa sesuai dengan harapan kalian. Ya. Biar tidak asal milih, yang penting wedok. Alah. Nggak bisa. Ya. Memang nggak mudah mencari. Ya. Dan tidak semua harus kamu tanya, kamu visinya ke depan apa? Yo nggak gitu juga. Kamu dulu yang punya visi, saya punya visi ini, kamu siap nggak? Oh saya nggak siap, udah tinggal. Nah, udah. Itu. Bukan kamu ketemu cewek pinggir jalan, saya punya kamu visimu apa? Kamu dulu tetapkan dulu visimu. Tulis dulu saya hidup gini, visinya apa, misinya apa, ya. Baru kemudian tanya, saya punya ini, hidupnya seperti konsepnya seperti ini, siap nggak? Siap, ayo Bismillah. Gitu. Ya, itu insya Allah berkah. Kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau bisa kayak itu luar biasa. Biasanya orang-orang timur yang bisa kayak gitu. Karena nggak ada basa-basinya orang sana. Orang Jawa ya kompromi nanti. Ya. Kayaknya kok berat ya, saya tak belajar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nggak jadi. Ya, orang timur nggak. Siap nggak? Siap enggak gitu. Ya. Itu istimewanya orang sana. Ya. Orang Jawa tarik ulur nggak jelas. Ya. Jadi posisi taklim bagi seorang ibu itu seperti posisi nafkah. Ya. Nafkah. Jadi kalau nafkah itu kan sifatnya wajib. Ya. Seorang bapak punya kewajiban menafkahi semua keluarganya. Tapi seorang ibu punya kewajiban menafkahi anak-anaknya dengan apa? Dengan ilmu, ya, pendidikan. Itu kewajiban seorang istri.